Faith is like a seed being planted on the ground, making growth among the dirt. It takes action. It takes courage, and it takes obedience to grow and be fruitful. And that is the outcome of faith. Hari ini saya akan membahas tentang tema kita yang masih di bulan Agustus, yaitu the outcome of faith. Hasil dari iman itu apa? Dan salah satu hasil dari iman adalah right choosing. Ini tema yang akan kita bahas sore ini adalah memilih dengan benar. Saudara sadar atau tidak sadar, hidup kita adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Saya bisa ada di sini menjadi hamba Tuhan karena puluhan tahun yang lalu saya memilih tidak jadi pengusaha atau businessman. Tapi saya dapat panggilan khusus dan saya memilih untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Makanya saya ada di sini. Demikian juga dengan saudara. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara ada di sini hari ini dengan pekerjaan bisnis rumah tangga saudara. Itu adalah hasil dari pilihan saudara di masa lampau. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memilih apapun dalam hidup kita itu dengan benar. Salah pilih jodoh pun berdampak sangat besar. Karena itu yang lagi memilih untuk cari jodoh, pilihlah dengan benar. Bukan berdasarkan mobilnya atau tampangnya. Tapi juga harus serius berdoa supaya pilihan saudara tepat. Dan itu akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam keluarga saudara. Nah, sore ini kita akan belajar sama-sama dari seorang tokoh yang bernama Musa. Musa adalah pemimpin yang sukses. Musa adalah pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa dan pelayanan berhasil. Hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa karena Musa memilih dengan benar. Nah, sore ini mari kita lihat bersama-sama dari Alkitab. Ada 3 pilihan Musa. Ini bukan pilihan yang mudah. Tetapi Musa sudah membuktikan bahwa dia memilih dengan benar. Walaupun pilihannya tidak mudah. Dan saya ingin mengajak kita semua sore ini untuk belajar, menelaah pilihan-pilihan Musa yang luar biasa. Mari kita mulai dengan yang pertama. Ada 3, kita mulai dengan yang pertama. Musa memilih apa? Yang pertama, choose not to be defined by the world. Musa memilih tidak didefinisikan oleh dunia. Tahukah saudara bahwa dunia di mana kita hidup selalu berusaha untuk mendefinisikan hidup kita. Untuk memberikan arti hidup kita itu apa sih? Dan tentunya definisi dari dunia sangat berbeda daripada definisi tentang hidup kita yang datang dari sorga. Mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-24. Ibrani pasal 11 ayat 24. Firman Tuhan berkata begini. Karena iman, garis bawahi, karena iman. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Jadi rupanya imanlah yang menjadi landasan seseorang bisa memilih dengan benar. Dan Musa memilih dengan benar. Dia menolak disebut sebagai anak putri Fir'aun. Kita tahu bahwa Musa sejak kecil tinggal di Mesir. Saudara tahu kisahnya bagaimana putri Fir'aun itu mengambil Musa dari air, saudara-saudara. Dan kemudian diangkat menjadi anak oleh putri Fir'aun. Dan tentunya sejak kecil Musa tinggal di istana dengan berbagai macam keistimewaan. Karena dia adalah anak putri Fir'aun. Dan Mesir, berbicara tentang Mesir, maka kita tahu bahwa Mesir itu selalu bicara tentang dunia. Jadi Mesir itu gambaran dunia karena Mesirlah tempat orang Israel diperbudak. Dan kalau saudara membaca Alkitab selalu Alkitab menjelaskan Mesir berbicara tentang dunia. Dan Mesir selalu berusaha mendefinisikan atau memberi arti kehidupan Musa. Dengan kekuasaan, kekayaan, serta kenikmatan hidup. Jadi Mesir atau dunia mendefinisikan kepada Musa, kamu tuh keren kalau kamu punya kekayaan. Kamu itu keren kalau kamu punya kuasa.
Kamu tuh keren kalau kamu bisa menikmati semua kenikmatan hidup yang ditawarkan oleh dunia. Itulah arti hidup, definisi hidup dari dunia atau Mesir. Nah, namun setelah dewasa, Musa akhirnya menyadari bahwa ternyata dia bukan orang Mesir. Ternyata Musa itu adalah orang Israel. Musa itu orang Yahudi. Itu sebabnya begitu Musa tahu bahwa dia adalah orang Israel, dia orang Yahudi, dia bukan orang Mesir, maka Musa menolak semua hal yang diberikan kepadanya oleh Mesir. Jadi di sini kita melihat kehidupan Musa di Mesir merupakan gambaran kehidupan orang percaya di dunia. Mesir berbicara sekali lagi tentang dunia. Dunia adalah kehidupan masyarakat dengan sistem, keyakinan, serta nilai-nilai yang berdosa. Dan dunia ini berusaha mendefinisikan atau memberi arti hidup kita sebagai orang percaya dengan kekayaan, kekuasaan, kenikmatan dunia yang menarik kita untuk kompromi dengan dosa. Dan kalau mau jujur, saya pikir lebih dari 50% loh. Orang yang mengaku dirinya Kristen yang ke gereja tiap minggu, tapi dia punya makna kehidupan itu didefinisikan oleh dunia. Aku keren kalau aku kaya. Aku keren kalau aku punya kuasa. Aku keren kalau aku bisa menikmati semua kenikmatan dunia. Dan itu sudah wajar bahkan di kalangan kekristenan, orang Kristen. Tidak sedikit orang Kristen yang hidup dengan cara duniawi. Yang hanya memuaskan keinginan daging, keinginan mata, serta mengejar prestis atau keangkuhan hidup. Padahal saudara tahu ketika kita memilih didefinisikan oleh dunia dan menghidupi cara-cara dunia. Coba kita lihat apa yang terjadi. 1 Yohanes 2 ayat 16. Dan juga 17. Firman Tuhan bilang begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kalau yang saudara kejar selama ini menjadi arti dalam hidup saudara adalah kekayaan nomor 1. Keinginan daging yang saudara mau puaskan menjadi nomor 1 dan dambaan saudara. Keangkuhan hidup, saya orang hebat dan kita menjadi angku dengan semuanya. Dengar baik-baik, kita sebenarnya sedang didefinisikan hidup kita oleh dunia. Tanpa kita sadar. Dan yang mengerikan, nilai-nilai dunia ini tidak kekal. Ayat 17 perhatikan. Tadi ayat 16 dan 17. Dan dunia ini sedang apa? Lenyap dengan keinginannya. Jadi kalau saudara didefinisikan oleh dunia dan semuanya itu yang saudara kejar, Alkitab berkata dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, hidup dengan nilai-nilai kerajaan sorga, tetap hidup untuk apa? Selama-lamanya. Jadi hari ini saudaraku, saudara harus memilih. Apakah saudara mau didefinisikan oleh dunia? Kenikmatan dunia, kekayaan, kedagingan yang saudara akan puaskan. Kalau itu menjadi hal yang utama dalam hidup saudara, wah ini baru berarti hidup saya. Saya dapatkan semuanya tadi. Saya beritahu dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang punya nilai-nilai kerajaan Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Emang kita gak boleh kaya? Saya jawab gak salah kaya. Saya pikir lebih baik kaya daripada miskin. Setuju gak saudara? Iya. Sebab kemiskinan dekat dengan banyak hal kejahatan. Tapi kaya kalau saudara tidak mengerti dan itu menjadi tujuan hidup saudara. Saudara didefinisikan oleh dunia dan ini jadi bahaya. Tidak salah tapi menjadi kaya. Tidak salah menjadi terkenal. Tidak salah memiliki pengaruh. Banyak di gereja kita orang kaya, terkenal, berpengaruh. Tapi bukan itu yang menjadi hal yang utama. Allah memberikan kita kekayaan. Allah memberikan kepada kita pengaruh dan kuasa. Tujuannya lewat semua kekayaan kita dan pengaruh kita. Allah taruh dalam hidup saudara. Supaya lewat saudara nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Ada seorang aktor namanya Neil McDonough. Neil ini adalah seorang aktor yang cukup terkenal.
Dia membintangi sudah begitu banyak film Hollywood. Tarifnya pun juga mahal, jutaan dolar. Dia pernah membintangi layar lebar dalam film seperti Star Trek. Main bersama Tom Cruise dalam Minority Report. Dia membintangi Street Fighter, Captain America dan lain sebagainya. Desperate Housewife, Band of Brothers dan lain sebagainya. Aktor ini 3 hari sebelum syuting, dia diberhentikan. Dan dia kehilangan jutaan dolar. Dia diberhentikan oleh produsennya yang marah. Kenapa produsennya marah? Karena Neil menolak adegan seks. Dia harus melakukan adegan seks yang hot dengan artis cantik namanya Virginia Madsen. Dan Neil menolak dan dia berkata, itu tidak sesuai dengan nilai yang saya pegang. Dan saya fokus kepada keluarga dan saya nggak ingin keluarga saya melihat hal-hal yang seperti itu. Teman-temannya bilang kamu nih bodoh dan kamu nggak tahu itu semua udah biasa. Orang juga tahu itu film. Tapi dia menolak. Dan akhirnya dia diberhentikan dan kehilangan jutaan dolar, saudaraku. Jelas ini mempertaruhkan pekerjaan. Namun pria ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebenaran kerajaan sorga. Neil juga pengisi peran Yesus dalam Alkitab audio yang menggunakan edisi dari RSV. Dan dia seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan. Saudara akan diperhadapkan tiap hari dengan pilihan. Pertanyaannya adalah saudara pilih mana? Nilai-nilai yang dunia tawarkan pada saudara. Saudara mau diidentifikasi dari nilai dunia dengan kekayaan, yang penting kaya, yang penting keren, yang penting nikmati semuanya. Dan itu identifikasi di dunia. Definisi dari dunia. Atau saudara dengan berani berkata, aku mau mengikuti nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan ini tidak mudah. Didengarnya gampang, tapi saudara akan menghadapi karena tiap hari. Karena saudara akan berhadapan dengan pilihan-pilihan saudara. Tapi saya berdoa, jemaat NDC imannya bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga dengan mantap kita bisa memilih pilihan yang sama dengan Musa. Menolak definisi dari dunia. Dia mau menerima definisi dan nilai-nilai dari kerajaan sorga. Yang mau seperti Musa katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang yang kedua. Ini juga pilihan yang tidak mudah tapi Musa sudah memilih dengan benar. Yaitu choose short term pain for long term gain. Memilih untuk menderita dalam waktu yang singkat. Untuk bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu yang panjang. Saya ingin beritahu kepada saudara bahwa semua hal yang di dunia itu singkat. 20 tahun singkat. Saya ketemu teman saya baru-baru ini. Kayak baru ketemu kemarin dan ternyata setelah saya pikir-pikir ketemu dia terakhir itu 25 tahun yang lalu. Waktu berjalan sangat cepat saudaraku dan selama kita di dunia kita punya keberanian gak untuk memilih menderita gak apa-apa. Dalam waktu yang singkat. Tapi ini investasi dalam kerajaan Allah untuk long term gain. Perhatikan ayat 25 sampai 26 saudara-saudara. Dari pasal yang sama, Ibrani 11 tadi. Dikatakan begini. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi saudara tinggal pilih. Saudara mau menikmati kesenangan dari dosa. Itu singkat. Jadi kesenangannya singkat tapi penderitaannya kekal. Atau saudara mau dalam short term saudara pain, menderita. Yaitu menderita sebagai umat Tuhan. Ada pengorbanannya. Short term pain tapi saudara akan mendapatkan long term gain. Baca ayat selanjutnya, ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah ini kehebatan dari Musa
Kenapa dia bisa memilih dengan benar? Karena Musa melihat kehidupan itu melampaui kehidupan yang sekarang. Ada banyak orang Kristen terima Yesus itu karena berkat-berkat yang sekarang. Dan ini kesalahan banyak orang. Sehingga imanmu gak pernah bertumbuh. Semua berkat Tuhan, kebaikan Tuhan hanya diukur untuk berkat-berkat sekarang. Padahal ini cuma bonus. Tahukah saudara bahwa Allah menciptakan kita kekal? Kita gak pernah mati. Dan hidup di dunia yang 70-80 tahun ini hanyalah geladi resik. Latihan untuk kehidupan yang sesungguhnya. Yang akan dimulai sesudah kita mati. Sesudah kita mati cuma ada 2 tempat, sorga atau neraka. Dan saudara akan pergi ke sana bukan untuk 80 tahun, bukan untuk 800 tahun. Tapi untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara mau seperti Musa, dikatakan Musa mau menderita untuk short term pain. Tapi pandangannya jauh melampaui kehidupan yang sekarang. Musa tahu ketika dia tutup mata di dunia, dia akan masuk kehidupan yang sesungguhnya. Dan bukan 80 tahun, 100 tahun, tapi forever. Selama-lamanya long term gain. Ia memandang bahwa kesenangan dosa di Mesir hanya sementara. Namun mengalami penderitaan dan penghinaan karena Kristus adalah kekayaan besar. Karena ia mengarahkan pandangnya kepada kekekalan. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Memiliki pola pikir untuk memilih short term pain. For long term gain. Hal yang sama dilakukan oleh Rasul Paulus. Saudara tahu kenapa Rasul Paulus mau menderita luar biasa. Dan tidak pernah menyerah. Karena pandangannya, view-nya bukan hanya mati. Dia menganggap sekarang ini singkat. Tapi sesudah mati ada hidup yang panjang. Dan pola pikir Paulus inilah yang membuat dia harus dipenjara. Dan dia mau diludahi, dipukul, dicambuk. Kapalnya karam 2 kali. Ia mengalami berbagai penderitaan karena melayani Kristus. Namun dia bilang begini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Perhatikan kenapa ada orang bisa ngomong seperti ini. 2 Korintus 4 17 bilang gini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Betul gak sih ringan? Menurut saudara ringan gak penderitaan Paulus? Enggak ringan. Berat. Dipenjara, disesah, dicambuk. Akhirnya kepalanya dipenggal. Paulus mati syahid dengan cara kepalanya dipenggal. Tapi dia bilang sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada apa? Penderitaan kami. Jadi saudara harus tahu kenapa misionaris mau ke pedalaman. Meninggalkan semua kota yang besar dengan semua fasilitas. Karena mereka melihat melampaui kubur. Mereka melihat bahwa penderitaan 10 tahun, 20 tahun ini singkat. Short term pain for long term gain. Dan kalau saudara melihat kemuliaan di sorga dapat sedikit aja. Ngintip kemuliaan di sorga. Saya yakin kita pengen cepat-cepat ke sorga. Sering kita nggak mau ke sorga karena kita ini nggak tahu seperti apa. Banyak orang kalau nggak tahu mau kemana pasti agak segen. Coba bisa ngelihat 10 menit aja. Terus malaikat bilang daftar di NDC ya. Yang mau ke sorga, saya khawatir saudara semua akan ngantri untuk ke sorga. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18 bilang begini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ini yang saya doakan. Supaya mata hati saya terang, mata hati saudara terang. Kalau mata hatimu dibuka oleh Roh Kudus. Mata hatimu terang agar kamu mengerti. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Panggilan Allah dalam hidup kita tuh luar biasa pengharapannya. Luar biasa kayanya, luar biasa kemuliaannya. Sehingga disebutkan titik 2, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi begitu saudara mati, saudara tuh memiliki kemuliaan, kekayaan bagi orang kudus yang gak bisa dibayangkan. Dan itu sangat ditentukan. Saudara mau bayar harganya enggak di bumi. Mau enggak short term pain for long term gain.
Saya baca tentang sorga sekilas aja, saya bilang nggak ada tempat yang sedahsyat itu. Luar biasa. Itu baru yang ditulis, padahal jauh lebih dahsyat. Jadi hari ini saya tantang saudara. Mau nggak saudara memilih short term pain? Penderitaan di dunia singkat. For long term gain. Tapi saudara nggak bisa seperti Musa, nggak bisa seperti Paulus. Mungkin kondisi kita nggak mungkin di penjara, dicambuk. Tapi penderitaan itu bisa dalam bentuk lain. Contoh, saudara tadinya berbisnis nggak benar. Cari uang gampang. Begitu dengar khotbah ini saudara sadar, saya nggak boleh begini. Saya harus bisnisnya dengan benar. Saudara merubah gaya bisnis sehingga cari untungnya lebih sulit, itu juga pain. Sekarang orang menghalalkan segala cara untuk bisnisnya. Makin sulit, makin banyak orang sulit, berkembanglah investasi yang banyak di Jakarta. Dan saya khawatir investasi itu banyak kan bandarnya itu orang Kristen. Saya pakai istilah bandar karena apa? Ada banyak investasi yang gak masuk akal, itu investasi bodong. Kalau saudara ditawarin investasi dan saudara mendapatkan fixed income yang rutin tiap bulan, itu ciri pertama, itu investasi gak benar. Apalagi nilainya gila-gilaan, tiap bulan saudara dapat 10%, itu pasti bodong. Tiap bulan akan dapat fixed income 15%, 20%, bodong. Dan ada yang pakai sistem MLM, bodongnya itu. Tidak semua yang namanya MLM itu nggak benar, tapi banyak yang nggak benar. Yang saya sebutkan itu kayak money game sebetulnya. Tapi saudara berani masuk karena apa? Saudara kenal sama bandar. Dan kalau orang masuk duluan kebanyakan selamat, betul nggak saudara? Selamat. Tapi bom waktu ada di bawah. Dan banyak kan yang kena bom itu adalah orang-orang miskin yang pengen mimpi kaya, tiba-tiba tambah melarat dan banyak yang bunuh diri. Ada banyak investasi kelihatannya oke, tapi sebenarnya nggak betul. Pertanyaan saya, berani nggak kita bilang saya bertobat dan berhenti ikut yang begituan? Karena ini banyak, di gereja juga banyak. Ditawar-tawarin lagi. Saya nggak pernah bicara, tapi saya pikir ini kesempatan Roh Kudus menggerakkan saya bicara. Stop money game. Stop MLM tapi dengan fixed income, dengan angka yang terlalu besar. Karena itu pasti nggak benar. Tapi Pak, 3 bulan oleh balik modal. 3 bulan kemudian akan dapat MM-an. Apa artinya semua itu kalau hidupmu gak jadi berkat? Kenapa? Ada banyak orang yang kena bom di bawah meledak. Begitu meledak berapa banyak orang stres. Saya tantang saudara, mau gak short term pain? Artinya apa? Saudara harus berhenti dari itu dan itu satu pengorbanan. Atau bisnis-bisnis yang lain, ada banyak lah. Saya susah menceritakannya karena saudara lebih pintar dari saya. Saudara tahu dalam banyak bidang ada banyak yang begini. Yang tujuan akhirnya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Tapi mengorbankan orang lain. Ini yang harus diakhiri. Jadi gimana? Ya bisnis biasa aja yang benar. Tapi gak bisa kaya cepat Pak. Ya gak apa-apa, itu short term pain. Apalagi bisa termasuk short term pain. Saudara mulai mengambil keputusan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Orang kalau udah biasa ngerokok, saudara suruh berhenti. Itu berat, tapi itulah short term pain. Sekarang gak ngerokok pakai yang ngebul-ngebul juga. Itu mengikat juga akhirnya. Keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya. Sekarang banyak orang, anak-anak muda kalau gak pakai yang sedot-sedotan keluar asap-asapan itu udah gak enak lagi. Sama aja. Kebiasaan buruk banyak yang sedang saudara lakukan. Yang saudara tahu itu enggak benar. Mau enggak saudara berkata, aku berhenti hari ini. Itu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Aku tahu tidak mudah karena aku sudah terikat begitu lama. Tapi itu short term pain. Yang kalau saudara melakukannya karena saudara mau menyenangkan Tuhan dan menganut nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Itu akan menjadi long term gain.
Saudara akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Kapan? Nggak lama. Waktu kita dipanggil Tuhan. Saya punya teman meninggal 56. Hari ini meninggal. Sekarang banyak anak muda mati mendadak. Banyak itu. 40 stroke mati. 35 stroke mati. Anak-anak muda gak bisa dengan sombong bilang sama yang tua, ntar lagi dia mati, ntar lagi dia mati. Anak muda banyak yang ngebut mendahului yang tua. Jadi kita gak bisa tahu kapan kita mati. Tapi kalau saudara gak menyimpan kekayaan di sorga, saudara mati totally lost. Anda gak bisa bawa deposito. Saudara gak bisa bawa rumah saudara. Saudara gak bisa bawa mobil saudara. Bisnis saudara gak. Yang saudara bawa apa? Mau gak saudara mentaati Tuhan? Melayani Tuhan. Short term pain. Selama di dunia kita mau menderita. Gak usah kayak Paulus di penjara. Lalu keluar bikin gara-gara ngolong-ngolong agama lain terus ditangkap. Gak perlu. Itu konyol namanya. Tapi kita bisa melakukan sesuatu yang buat saudara satu penderitaan, yaitu ketika saudara meninggalkan kebiasaan yang lama. Meninggalkan dosa yang membelenggu saudara. Meninggalkan cara-cara bisnis yang gak berkenan kepada Allah. Itu short term pain for long term gain. Persiapkan hidup kita karena kita gak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi saya mau setiap jemaat NDC, saudara akan punya long term gain dalam kerajaan sorga. Kita melayani dia, hidup menurut cara-cara Tuhan dan value kerajaan sorga. Itu menjadi long term gain. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Iman Musa telah membuat dia bisa memilih dengan benar. Yaitu choose to live by faith, not fear. Memilih untuk hidup dengan iman dan bukan dengan ketakutan. Karena sebenarnya Musa punya alasan untuk takut. Perhatikan ayat yang ke-27. Ayat 27 dikatakan karena iman. Lagi-lagi yang mendasari pemilihan yang benar adalah karena apa? Iman. Maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ancamannya besar, bisa dibunuh, kehilangan semua fasilitas. Tapi dia meninggalkan Mesir enggak takut. Kenapa? Dia memilih ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang apa? Tidak kelihatan. Melihat yang enggak kelihatan itu apa namanya? Iman. Kita bisa melihat sorga enggak kelihatan, itu iman. Saya bisa melihat mobil ketika pertama kali saya doan tembak mobil. Saya bilang itu mobil di depan, orang mana? Saya jawab, kamu tidak bisa melihat yang saya lihat. Orang cari mobil, saya doa minta mobil. Orang bilang Yosia minta mobil, paling dia beli pentilnya. Saya masih kuliah waktu itu. Orang mana mobilnya tuh di depan, mana gak ada. Kamu tidak bisa melihat yang saya lihat. Saya melihat dengan jelas mobil itu. Bagaimana saya bisa melihat? Namanya iman. Iman itu kita melihat yang orang gak bisa lihat. Dan di sini saudara-saudara Musa memilih untuk hidup dengan iman daripada ketakutan. Ada banyak orang hidup dalam ketakutan. Saya ketemu sama banyak orang yang takut, khawatir. Minta doa khawatir. Saudara ada yang khawatir hari ini. Saya gak tahu kenapa saudara khawatir. Ada wajah-wajah yang nunduk dari tadi. Gak tahu lagi mikirin apa juga saudara. Ada orang yang datang ke gereja khawatir. Khawatir bisnisnya, khawatir pekerjaannya, situasinya, saingannya. Sekarang dia mulai global, gak bisa dibatasi lagi. Kerja aja global. Saingan saudara bukan hanya orang Indonesia tapi bisa orang luar negeri. Dulu cari orang pinter susah. Sekarang cari orang bodoh susah saudaraku. Wah orang pinter-pinter semua. Sehingga orang akhirnya bilang, aduh saya takut saingannya luar biasa berat. Saudara bisa khawatir, takut karena saingan. Ada juga orang yang minta didoakan takut dan khawatir karena apa? Karena perubahan. Pak Jokowi bilang dalam tiap kali pidatonya. Saya bilang Pak Jokowi itu orang yang sangat visioner. Jokowi bilang akan tiba waktunya berapa tahun ke depan. Ada banyak perusahaan, ada banyak pekerjaan yang sekarang ada. Tahun depan gak ada.
Betul ya ngomong gitu ya. Dan ada banyak pekerjaan yang sekarang tidak ada, tahun depan akan ada. Dan ini bikin gamang. PHK akan besar-besaran. Perubahan ini bikin takut. Tapi saya mau katakan sebetulnya perubahan jangan ditakuti. Dipersiapkan, di-prepare menghadapi perubahan. Plus kita lakukan bagian kita, plus kita beriman sama Tuhan. Maka saudara akan melihat kuasanya. Jangan hanya beriman tapi gak prepare. Ayo beriman, percaya. Tuhan pasti tolong kita dalam perubahan. Terus prepare-nya apa? Serahkan sama malaikat. Nah itu gak bertanggung jawab. Saya berpikir gereja juga ada dalam perubahan. Saya suka sekarang kumpul sama anak-anak muda, saya senang. Kenapa saya kumpul sama anak muda? Saya pengen dapat ide dari anak muda. Passionnya apa? Apa yang harus dirubah dari gereja NDC? Supaya NDC ini relevan. Karena 70% jemaat kita sekarang di bawah 40. Saya khawatir nanti makin lama di bawah 35, makin mudah. Karena gereja yang maju harus relevan dan menjawab kebutuhan. Ambience-nya harus relevan, musiknya relevan, khotbahnya relevan, baru gereja bisa bertumbuh. Dan ternyata waktu saya duduk dengan anak-anak muda persiapan untuk perubahan, saya dapat banyak berkat. Pertama, ide saya tambah banyak. Kedua, saya tambah muda, saudaraku. Makanya saya bilang berkali-kali, kita fokus untuk bikin aplikasi. Direktur aplikasinya Pak Hadi, hadir juga di sini. Saya bilang banyak. Kenapa? Saya yakin tahun-tahun ke depan gereja yang maju harus punya aplikasi yang bagus. Bulan Oktober mudah-mudahan tidak mundur lagi. Kita akan launching sistem persembahan. Persembahan tidak lagi diedarkan. Karena banyak orang merasa nggak efisien, lagi kan orang ditodong. Jadi persembahan, kolekte, perpuluhan nggak perlu maju ke depan. Pakai apa? Aplikasi. Saudara tinggal download, saudara kasih persembahan, gak usah diedarin. Tinggal masuk, kolekte, perpuluhan. Bayarnya pakai apa? OVO, GoPay, Dana. Kan enak saudaraku, gak usah susah-susah. Cashback lagi. Itu dari segi persembahan saudara. Tapi saudara yang taruh uang di situ tidak sia-sia, bukan hanya untuk kolekte dan perpuluhan. Saudara akan masuk, saudara makan di mana? Gratis 30%. Makan di mana? Gratis 50%. Pakai aplikasi kita. Tapi bukan hanya soal begituan, pelayanan pun tidak boleh dibatasi. Mau didoakan, tidak usah nunggu antrian, pencet prayer. Maka keluar pendetanya, shalom. Apa yang harus didoakan? Maka pendeta akan bilang tumpang tangan di aplikasi, mari kita berdoa bersama. Dan orang sakit disembuhkan, apa enggak keren? Mau konseling? Sebab banyak yang mendadak tengah malam mau bunuh diri. Pencet konseling, nongol pendeta. Bisa saya bantu apa? Lalu yang mau bunuh diri bilang, saya mau bunuh diri. Lalu pendetanya jawab, lanjutkan. Sebab gak ada orang mau bunuh diri pakai pamit lagi. Ada banyak orang pengen bunuh diri tapi takut mati saudara. Itu banyak keuntungannya. Dan kalau persembahan saudara di rumah bisa kasih persembahan kan gak harus di sini. Gak usah pakai QR code di sini, gak perlu di rumah. Tiba-tiba Roh Kudus bekerja. Saya belum memberi perpuluhan, langsung malam itu di toilet saudara bayar perpuluhan. Sebab kalau Roh Kudus bekerja ditunda bisa berubah lagi tuh. Jadi kalau Roh Kudus bekerja, jangan keraskan hatimu, segeralah bayar di situ. Nah, itu yang kita persiapkan. Jadi kalau ada perubahan bikin saudara takut, jangan perubahan ditakuti. Prepare untuk menghadapi perubahan dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Jangan takut akan masa depan saudara. Orang-orang muda di sini jangan takut masa depanmu akan suram. Karena Alkitab berjanji, aku punya rancangan untuk masa depanmu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak berubah. Pemerintahan berubah, menteri berubah, orang kuat berubah, semua berubah. Tapi Alkitab berkata,
Firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap. Firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi hari saya mau katakan pada saudara, jangan pilih takut. Pilih percaya. Saya tiap bangun pagi ada serangan. Setan itu sebenarnya gak bisa apa-apa sama kita. Setan tuh gak punya kuasa atas saudara. Kita ini pemenang. Tapi setan itu pakai seksi cuap. Bangun pagi dia kasih cuap-cuap di kuping kita. Kamu sakit ya, kamu bakal mati. Bisa gitu doang. Bisnismu bakal bangkrut. Saya juga gitu karena kita punya proyek besar, PIK 2. Gereja dengan kapasitas 12.000 dan berbagai macam. Itu nilainya bukan puluhan miliar, bukan ratusan miliar, mungkin triliun. Ada banyak masalah. Tiap pagi bangun, setan cuap-cuap bilang, kalau lu gak jadi, lu malunya setengah mati. Kalau lu gak jadi gereja itu, maka orang akan tuding lu pembohong. Setan mau menakuti saya. Tapi saya pegang firman Tuhan. Kalau kita berjalan benar, mengikuti tuntunan Tuhan. Saya melihat tiap hari ada mujizat. Yang gak masuk akal terjadi. Saya gak bisa cerita satu-satu, tapi ini tangan Tuhan luar biasa. Dan ke depan kita melihat satu langkah demi satu langkah. Dan saya percaya pada akhirnya gereja Tuhan pasti terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan dengar setan kasih sesuatu yang menakutkan saudara. Tiap pagi bukalah harimu dengan membaca Alkitab. Kalau bisa baca dengan keras supaya telingamu dengar. Karena iman timbul dari mendengar. Dan iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Saya berdoa saudara semua menjadi orang beriman dan memilih dengan benar. Pilihlah nilai kerajaan sorga. Pilihlah menderita dalam waktu singkat untuk gain dalam waktu panjang. Pilihlah untuk percaya dan bukan takut. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya ingin kita baca ayat yang terakhir, saudara-saudaraku, 1 Yohanes 5 ayat 4b. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 5 ayat 4b, 1, 2, 3. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Dunia kalah lewat iman. Persoalan kalah lewat iman. Gunung persoalan akan bergeser lewat iman. Dan selama engkau beriman, engkau melihat kuasa Tuhan. Kadang-kadang kita doa gak terjadi apa-apa. Tapi di balik layar Allah sedang bekerja untuk menyatakan kemuliaannya. Kelihatannya gak ada apa-apa. Saya sudah menyaksikannya. Aku doa gak terjadi apa-apa. Tiba-tiba mujizat terjadi. Tiba-tiba mujizat terjadi. Saya tahu satu hal. Kelihatannya tenang-tenang. Tapi Allah bekerja di balik layar. Untuk menyatakan kuasanya bagi setiap kita yang percaya. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. And that is the outcome of faith.